Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita. Dalam dialah juga ada perlindungan bagi setiap kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita nyanyi yang pujian ini dari awal. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Kau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kau perlindungan, kubu pertahanan kami. Kami berserah Tuhan. Masyurkan Engkau, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami, bagi setiap kami. Kau luar biasa Tuhan, kuasa-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau ajaib Bapa. Kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami, bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami benar-benar mengucap syukur Tuhan untuk setiap kekuatan, untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini Tuhan, kami benar-benar sungguh merasakan kekuatan itu Tuhan daripada Engkau Tuhan. Kalau sebentar Tuhan malam hari ini, kami akan datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan jalannya ibadah doa malam ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, segala hormat kami lantunkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah kami yang mengasihi kami, Allah kami yang telah memerdekakan kami, memenangkan kami, dan kami percaya Engkau terus tuntun langkah kami dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, kiranya Roh-Mu bekerja atas setiap kami, memberi pemahaman kepada setiap kami tentang pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan terlebih Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Nya, agar pesan firman Tuhan yang disampaikan itu berasal daripada hati-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat bersatu hati kembali untuk memanjatkan doa-doa kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan tentunya mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan saya percaya di masa pandemi seperti ini, di masa yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu atau berjumpa secara langsung di gereja dan mengharuskan kita untuk menjalani seluruh rangkaian peribadahan secara online, saya percaya jemaat Tuhan di GIA Parmindo tetap setia, tetap teguh, tidak goyah semangatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan
berbicara tentang keteguhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus rupanya juga menyinggung hal tersebut dalam nasihatnya kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu, pada saat itu. Dan salah satu nasihatnya itu berisikan untuk tetap berdiri teguh. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nasihat ini disampaikan bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita, orang-orang Kristen, juga orang-orang Kristen di Korintus pada saat itu, agar apa yang mereka percayai, apa yang mereka imani tentang kekristenan itu tidak goyah, tidak luntur. Dalam hal ini adalah tentang kebangkitan tubuh, Bapak Ibu. Kita bisa baca pada ayat-ayat sebelumnya dalam pasal 15. Jadi kebangkitan tubuh yang bukan secara fisik, melainkan tubuh kemuliaan menurut ajaran Kristen. Sebab pada zaman tersebut, Bapak Ibu, kekristenan di kota Korintus diwarnai oleh filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa tubuh itu adalah penjara bagi jiwa. Itu perkataan Stoa ya, Bapak Ibu, salah satu filsuf. Dan jadi jika tubuh atau jasadnya itu sudah mati atau meninggal, maka jiwanya akan merdeka, jiwanya akan bebas terlepas dari tubuh ini yang mengikat jiwanya. Dan tentunya akan kembali kepada Sang Ilahi. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, syarat untuk memperoleh kekekalan bersama dengan Sang Ilahi menurut filsafat Yunani pada waktu itu adalah tubuh yang secara materi ini harus mati atau meninggal terlebih dahulu, sebab jika tubuh itu ikut dibangkitkan, maka jiwa akan terus terpenjara, terperangkap di dalam tubuh tersebut, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Namun seperti yang saya tadi katakan, Bapak Ibu, bahwa kekristenan tidak mengajarkan tentang kebangkitan tubuh yang secara fisik, yang secara materi, melainkan kebangkitan tubuh secara rohani, yaitu tubuh kemuliaan. Tetapi pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak akan berbicara banyak tentang hal-hal yang bersifat dogmatis tersebut, melainkan akan berfokus pada apa yang hendak firman Tuhan katakan melalui hambanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perlu diakui bahwa tekanan hidup yang dialami oleh orang-orang Kristen di kota Korintus itu sangatlah berat. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar gitu. Yang dari dalam sendiri, di satu sisi mereka orang-orang Kristen di Korintus ini harus tekun dalam menjaga pribadinya, dalam menjaga lakunya agar hidupnya kudus, agar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sisi lainnya, tekanan dari luar adalah mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang menolak Kristus, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang tentunya otomatis akan berdampak pada kehadiran orang-orang Kristen di Korintus, Bapak Ibu. Jadi otomatis akan menolak kehadiran orang-orang Kristen ini di kota Korintus. Dan untuk itulah Rasul Paulus menguatkan iman jemaat di Korintus dengan memberikan 3 nasihat dan 1 jaminan pasti kepada jemaat di Korintus. Nah, apa saja itu? Mari kita simak bersama-sama.
Yang pertama, berdiri teguh. Berdiri teguh adalah nasihat pertama Bapak Ibu dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan berdiri teguh di sini jangan diartikan sebagai berdiri dengan si teguh ya atau seseorang gitu, bukan. Tetapi berdiri teguh di sini merupakan sikap yang kokoh, yang kuat. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu ditulis dengan kata hedraioi yang berarti tertancap kuat pada tempatnya, pada porosnya. Dan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat di Korintus tetap kuat pada iman kekristenannya dan menempatkan iman tersebut ke dasar yang teguh. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu Injil, firman Tuhan. Firman Tuhan yang jemaat sudah terima dari Rasul Paulus dan sudah mereka percayai. Lalu yang kedua, nasihat yang pertama tadi itu kemudian bersifat berkesinambungan ya Bapak Ibu dengan nasihat Rasul Paulus yang selanjutnya, yaitu untuk jangan goyah. Dan hal ini disampaikan Rasul Paulus agar jemaat Kristen di Korintus sadar betul akan identitasnya sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus dan berusaha untuk mempertahankan identitas tersebut. Tahu goyah ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Goyah itu kayak geol-geol. Kalau KBBI itu menuliskan, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menuliskan goyah itu gual-gail gitu ya, goyang-goyang gitu kan. Sama halnya seperti roda, sebuah roda yang menempel pada mobil atau motor gitu ya. Jadi sedikit saja roda itu berputar keluar dari porosnya atau tempatnya, jika dibiarkan tentu akan berakibat sangat fatal Bapak Ibu dan menyebabkan kejadian yang kita semua tidak harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan anggap sepele nasihat Rasul Paulus tentang jangan goyah ini. Sebab sedikit saja muncul keraguan-raguan pada iman percaya kita terhadap Kristus, jika tidak dibenahi maka akan berdampak fatal pada kehidupan moral dan iman kita. Mungkin tidak hanya kita saja yang dirugikan, namun juga orang-orang di sekitar kita juga akan dirugikan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penting sekali bagi kita orang Kristen untuk meletakkan iman percaya kita kepada Kristus pada dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan, sesuai dengan nasihat Rasul Paulus yang pertama. Lalu yang terakhir, dan nasihat Rasul Paulus yang terakhir berkata, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tidak melulu soal pelayanan di gereja. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Asalkan satu Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin kita bisa mulai pekerjaan Tuhan dari hal yang kecil saja Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti membantu teman-teman kita, membantu rekan kerja kita, saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Entah itu kita bisa memberi dukungan doa kepada mereka ataupun sumbangan materi dan sebagainya. Tapi permasalahannya adalah untuk giat gitu ya. Karena di ayat 58 ini kalimat terakhir kita dikatakan giat. Giat selalu, untuk giat selalu. Untuk giat saja Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita seringkali mengeluh, kita seringkali menolak gitu kan. Gimana ini dikatakan bahwa kita diminta untuk selalu giat. Jadi lebih dari hanya sekedar giat, tapi selalu giat. Nah, saya jadi teringat salah satu wejangan dari almarhum Pendeta Benianto, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dia berkata kepada saya bahwa
visi itu nomor satu dalam kamu melakukan sesuatu. Kalau kamu gak punya visi atau tujuan yang jelas, kamu bakal mengerjakan segala sesuatu dengan berat hati. Perasaan tidak puas, bosenan, dan pada akhirnya memilih untuk rehat karena kecapean. Kita terlalu memikirkan apa yang sedang kita kerjakan gitu kan, bukan tujuannya. Nah, lalu apa visi orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Atau bisa kita katakan bahasa rohaninya adalah pengharapan orang Kristen supaya bisa selalu giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kalimat selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya terdapat jaminan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terdapat jaminan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Sebab kita akan mendapat bagian kita dalam apa yang dijanjikan Allah kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Dan inilah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus pada waktu itu, yang juga berlaku bagi kita orang Kristen di masa sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seringkali badai cobaan hidup itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Entah itu masalah finansial, entah itu masalah pasangan hidup, mungkin lelah fisik karena tuntutan pekerjaan, terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat bagi anak-anak muda, dan mungkin masalah-masalah lainnya yang melingkupi kita gitu, melingkupi perjalanan hidup kita. Dan seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kita juga menanggapi hal itu dengan sikap-sikap yang negatif, dengan amarah, dengan kekecewaan, dengan keluhan, dengan keputusasaan, bahkan berujung pada menyalahkan Tuhan. Saya mau katakan bahwa hati-hati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan terhadap sikap-sikap negatif tersebut yang bisa menjadi pemicu goyahnya iman kekristenan kita dan menyebabkan kita tidak lagi giat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukannya menjadi berkat, yang ada malah menjadi sesat gitu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita renungkan nasihat firman Tuhan pada malam hari ini. Baik-baik kita koreksi sikap hati dan perilaku kita. Tanya, renungkan, ya Tuhan, sudah berapa banyak waktu yang saya luangkan untuk membaca firman-Mu, firman Tuhan sebagai dasar yang teguh bagi iman saya. Sudahkah saya mengambil bagian saya dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Sudahkah saya menjadikan janji Tuhan sebagai pengharapan saya? Dan sudahkah saya menempatkan Tuhan dan firman-Nya sebagai yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan saya? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini dan selama Tuhan masih mengasihi kita senantiasa, tidak ada kata terlambat Bapak Ibu untuk mengarahkan diri kita kepada jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan tidak ada kata berhenti untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dunia ini dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab seperti yang telah kita ketahui, Tuhan telah menjanjikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang tetap berdiri teguh, bagi mereka yang tidak goyah imannya, tidak goyah kepercayaannya kepada Kristus, dan tentunya bagi mereka yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Sungguh menegur kami, sungguh mengingatkan kami, sungguh mengajar kami
bahwa setiap kami sebagai orang-orang Kristen yang dimenangkan oleh Tuhan harus sadar akan identitas kami sebagai orang yang dimerdekakan. Dan oleh karena itu kami mengambil tekad untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, untuk tetap berdiri teguh, untuk tidak goyah, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan selalu, serta berharap kepada Tuhan hingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Hidup tinggal bersamamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau lawat setiap kami, kuasa-Mu nyata atas kami, dan Engkau tuntun setiap langkah kami agar kami boleh terus dijadikan oleh-Mu pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami Yesus. Dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka dari itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik, Kau yang memberkati Tuhan persembahan kami biar boleh menjadi berkat bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana kita orang yang sudah dimerdekakan ini harus tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam kegiatan, dalam pekerjaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, semua itu bisa terjadi jika kita terus tunduk dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Maka malam hari ini saya ingin untuk kita berdoa bersama-sama secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebab kekuatan itu hanya ada pada Tuhan. Dia sumber dari segala sumber. Mari kita berdoa secara pribadi supaya kita menjadi orang-orang yang tetap teguh, tidak akan goyah, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, serta diberikan keyakinan penuh bahwa semua jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita berdoa sesaat di tempat kita masing-masing dan Roh Kudus berkarya memberi kekuatan kepada kita semua. Beberapa saat kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menolong. Terpujilah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, menjadi jaminan kecukupan, kelimpahan di dalam hidup kami. Maka bersama dengan Roh Kudus kami sanggup berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah, kami akan selalu berdiri di hadapan Allah. Engkau menjadi jaminan kemenangan di dalam kehidupan kami. Biarlah terus kami berkarya, bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami yakin penuh bahwa apa yang kami lakukan tiada pernah sia-sia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami bersama dengan keluarga, bersama dengan para pemimpin tim seluruh jemaat-Mu, kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kiranya saatnya nanti kami akan ibadah secara onsite dan itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sekarang saya ingin mendoakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang besok minggu akan melayani pekerjaan Tuhan di tempatmu masing-masing. Angkatlah tanganmu dan saya yakin pelayananmu berkenan di hadapan Tuhan karena Allah yang memberikan kepercayaan serta memperkenan kepada kita semua. Siapapun kami ya Tuhan yang berada di rumah kami masing-masing, kami mengangkat tangan, kami adalah pelayan-pelayan. Kami sadar kami sudah dimerdekakan, kami sadar kami dipakai Tuhan, kami sadar kami dikaruniai talenta. Oleh karena itu apa yang ada pada kami dengan sukacita, dengan rela, dengan sepenuh hati kami persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu siapapun mereka yang mengangkat tangannya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dari tempat yang maha tinggi sungguh hadir, kuasa Roh Kudus mengurapi mereka dalam setiap pelayanannya, bahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan selalu mendampingi kekasih kami, para pelayan-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa.
Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menolong, memimpin, membimbing kami, memberikan firman-Mu, memberikan kekuatan untuk kami memuji Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan jika kami sebentar akan beristirahat di tengah malam yang gelap, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir, menjaga dan menaungi kami, sehingga kami bisa berbaring lalu tidur nyenyak karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjamah, memberikan sukacita, memberikan anugerah, memberikan damai, memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan secara khusus Diaken Dede. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilur-bilur-Mu, Diaken Dede sudah disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Juga berdoa untuk jemaat yang lain yang sedang sakit, juga Diaken Winoto yang baru saja mengalami kecelakaan. Tuhan tolong memulihkan supaya bisa kembali beraktivitas, bekerja seperti sedia kala. Dipuji, dimuliakan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.